Bab 350. Jurus Pedang Pengejar Jiwa. Warrior yang tersenyum dan berkata, "Nyonya benar. Di dunia ini, ketika kita dalam bahaya atau membutuhkan bantuan, hanya orang-orang kita sendiri yang akan berdiri di sisi kita untuk membantu tanpa peduli apakah kita benar atau salah, apakah kita hidup atau mati. Jadi, seperti Nyonya, aku membantu kerabat aku, dan tidak membela kebenaran, karena ketika kamu membela kebenaran, kebenaran tidak akan membantumu. Lagi pula, ini adalah dunia di mana siapapun yang memiliki tinju terbesar akan dibenarkan." Wanita itu tersenyum dan mengangguk, lalu berkata, "Yang dikatakan tuan muda yang memang benar, tuan muda yang berpikir seperti ini, maka apa yang akan kita bicarakan selanjutnya pasti akan lebih lancar." "Aku penasaran," kata warrior yang. Wanita itu tersenyum, lalu menjentikkan jarinya. Sebuah gulungan muncul di depan warrior yang. Warrior yang bingung. Wanita itu berkata, "Lihat dulu." Mendengar ini, warrior yang menekan keraguan di hatinya dan membuka gulungan, jurus pedang pengejar jiwa, level langit tingkat menengah, menggunakan tubuh sebagai perantara dan energi-energi sebagai pemandu, memandu kekuatan langit dan bumi untuk transformasi menjadi pedang. Pedang mengunci jiwa, jiwa tidak binasa, maka pedang tidak hilang. Catatan, taktik pedang ini sangat menghabiskan energi hitam. Pendekar hitam di bawah peringkat 5 alam spiritual tidak boleh latihan. Begitu pedang dicabut dan energi hitam tidak cukup, akan diserang balik oleh energi langit dan bumi. Ingat. Warrior yang menutup gulungan itu dan menatap wanita itu, dengan ekspresi tenang, "Apa maksud Nyonya?" Meskipun sikapnya sangat tenang, saat ini hati warrior yang sudah seperti lautan badai. Jika hanya jurus pedang mengejar jiwa ini, tentu saja tidak akan begitu bersemangat dalam hatinya. Alasan kegembiraannya adalah karena efek jurus pedang mengejar jiwa ini. Itu untuk mengunci jiwa pihak lain. Jiwa tidak mati, maka pedang tidak akan hilang. Jika jurus pedang pengejar jiwa ini digabungkan dengan api hantu, atau angin dingin jiu, memikirkan benang api-api hantu mengejar musuhnya tanpa henti, warrior yang ingin melarikan diri dengan seni pedang di tangannya. Wanita itu melirik warrior yang dan berkata, "Tuan muda yang jauh lebih tenang dari yang aku kira." Warrior yang meletakkan gulungan itu di atas meja kayu di depan wanita itu, dan kemudian berkata, "Nyonya, sejujurnya, teknik pedang ini banyak membantu aku, tetapi aku mengerti bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia. Apakah Nyonya tidak bicarakan tentang alasan dulu mengapa mengeluarkan benda yang begitu berharga? Orang pintar memang tidak ribet." Wanita itu tersenyum dan berkata, "Aku tidak basa-basi lagi, tuan muda yang juga melihatnya. Dengan bisnis besar keluargaan di selatan kota, bagaimana aku sebagai seorang gadis muda bisa mengelolanya? Jadi, aku harap tuan muda yang datang ke keluargaan. Menantu masuk keluarga cewek." Warrior yang terkejut, lalu menggelengkan kepalanya dengan cepat, dan berkata, "Nyonya, aku harus mengatakan, kamu memang sangat cantik, tetapi sayangnya, aku sudah memiliki kekasih, jadi sama sekali tidak mungkin bagi aku untuk masuk ke keluargamu." "Bercanda, masuk keluarga cewek? Bukankah hanya hidup mengandalkan istri? Bahkan jika dia menyukai pedang pengejar jiwa ini, dia tidak akan melakukannya." Ketika pria paruh baya di samping mendengar kata-kata warrior yang, sudut mulutnya tiba-tiba berkedut. Menantu masuk keluarga apa? Kemarahan yang merona tipis melintas di pipi wanita itu. Dia menatap warrior yang dengan sengit, dan berkata, "Maksudku, aku berharap tuan muda yang dapat bergabung dengan pasukan gelap di keluargaan. Bukan jadi menantu masuk keluarga." Warrior yang tiba-tiba sedikit malu,
dia salah paham, tapi untungnya dia memiliki wajah yang berkulit tebal, menyeringai, dan kemudian berkata dengan tegas, "Pasukan gelap menjadi penjaga." Wanita itu melirik ke arah warrior yang dan melihat bahwa warrior yang tidak terlihat seperti sengaja melecehkannya. Wajahnya kembali tenang pada saat itu, dan dia berkata, "Bukan menjadi penjaga. Pasukan gelap ini didirikan oleh keluargaan kami, dianggap sebagai karyawan. Kami menyediakan sejumlah sumber daya untuk pelatihan, dan sampai batas tertentu, kalian juga dapat menggunakan beberapa kekuatan terlihat keluargaan kami. Lalu apa yang akan kita lakukan?" kata warrior yang dengan sungguh-sungguh. "Bukan apa-apa juga." Wanita itu tersenyum, "Berjanjilah untuk melakukan 3 hal untukku setiap tahun." "Tentu saja, ketiga hal ini pasti sesuai dengan kemampuanmu. Dan juga, jika keluargaan kami dalam bahaya, kamu perlu membantu." "Hanya itu?" kata warrior yang. Wanita itu mengangguk. Warrior yang merenung, lalu berkata, "Nyonya, aku ingin bertanya, apa saja sumber daya pelatihan yang kamu sebutkan?" 10.000 batu energi sebulan." Wanita itu berkata, "Dan akan memberi kamu berlatih teknik dan berbagai keterampilan hitam." "Tentu saja, ini tidak gratis, harus ada nilai kontribusi." "Nilai kontribusi?" Wanita itu mengangguk dan berkata, "Itu adalah nilai kontribusi untuk keluargaan aku. Keluargaan sering melepaskan beberapa tugas atau perlu untuk melakukan beberapa hal yang tidak nyaman bagi kami untuk maju. Jika kalian melakukannya dan menyelesaikannya, kalian akan mendapatkan nilai kontribusi yang sesuai. Mari kita bocorkan sedikit, jika nilai kontribusimu tercapai, bahkan dapat ditukar dengan keterampilan tingkat langit tingkat atas dan senjata hitam." Warrior yang melirik wanita itu, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Nyonya, trik ini sangat kuat." Pada saat ini, warrior yang sedikit mengagumi wanita di depannya, karena sepertinya orang-orang dalam pasukan gelap ini sangat bebas dan tidak dibatasi oleh keluargaan ini. Tetapi kenyataannya, tidak seperti itu sama sekali. Untuk apa yang disebut nilai kontribusi, dapatkah para jenius yang kuat ini tidak mati-matian bekerja untuk keluargaan ini? Inilah kekuatan dari kekayaan yang sebenarnya. Semua orang mengambil apa yang mereka butuhkan. Wanita itu tersenyum, "Bagaimana, apakah tuan muda yang bersedia?" Warrior yang merenung, lalu menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Maaf, aku menolak." "Kenapa?" Wanita itu tidak terkejut. "Aku tidak suka terikat." Warrior yang berkata, "Ini adalah ikatan yang tidak terlihat. Aku tidak suka ini. Meskipun aku sangat menyukai jurus pedang pengejar jiwa ini, aku tetap menolak." "Jadi begitu." Wanita itu mengangguk dan berkata, "Aku menghormati keputusan tuan muda yang, tetapi aku harus meminta tuan muda yang untuk menerima jurus pedang pengejar jiwa ini. Barang-barang yang aku peonaan berikan tidak pernah diambil kembali. Tidak ada jasa tidak pantas menerima penghargaan." Warrior yang menggelengkan kepalanya dan menolak. "Bercanda, dia tidak bodoh. Apakah benda ini mudah ditangani? Dia tidak akan percaya jika dia terjebak. Jika dia mengambil benda ini, dia pasti akan dijebak oleh wanita ini. Dia dapat melihat bahwa wanita ini seperti Lestikin, penuh dengan siasat buruk. Sepertinya tuan muda yang sangat waspada padaku." Peonaan tersenyum dan berkata, "Baiklah, jika tuan muda yang melakukan sesuatu untukku, maka jurus pedang pengejar jiwa ini akan diberikan kepada tuan muda yang, bagaimana?" "Benar saja, ada konspirasi." Warrior yang tersenyum kaku, dan berkata, "Nyonya An, kamu katakan dari awal, mengapa repot-repot berbelit-belit?
Warrior yang aku bersikap lurus. Aku tidak suka trik kalian. Jadi, jika Nyonya An ingin bekerja sama dengan aku, silakan Nyonya An katakan semuanya dengan jujur. Semua orang berbicara terus terang, bagaimana? Bagus sekali. Peona An tersenyum dan berkata, bahkan jika aku tidak meminta Tuan Muda yang untuk melakukan ini, ketika Menara Naga dihidupkan, Tuan Muda yang akan melakukannya juga. Karena aku membutuhkan Tuan Muda yang untuk membantu aku mencegah satu orang bersaing untuk mendapatkan juara pertama di Menara Naga, namanya Irene An, Tuan Muda yang mungkin belum pernah mendengar namanya sekarang, tetapi aku percaya bahwa segera, Tuan Muda yang tidak harus dikatakan bahwa orang di seluruh benua akan tahu namanya. Irene An. Warrior yang mengerutkan kening dan berkata, dia juga bermarga An. Tuan Muda yang benar. Memang ada hubungan antara dia dan aku, tapi ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Muda yang perlu dilakukan Tuan Muda yang adalah ketika Menara Naga peringkat Qianlong dinyalakan, hentikan dia untuk menjadi juara pertama, hanya itu saja, bagaimana? Peona An berkata pelan. Tentu saja bisa. Warrior yang setuju tanpa ragu-ragu, dan kemudian memasukkan jurus pedang pengejar jiwa ke dalam tasnya. Mengapa tidak setuju? Bagaimanapun, pihak lain hanya mengatakan untuk menghentikan Irene An, tetapi tidak mengatakan bahwa itu harus berhasil atau membunuh pihak lain. Pada saat itu, jika bisa dihentikan, itu akan dihentikan. Jika tidak bisa menghentikan dia, bukankah masih ada orang lain? Ketahuilah, meskipun tidak tahu apa kekuatan Irene An, tetapi jika dia ingin memenangkan juara pertama, maka dia akan menghadapi 3 pendekar wilayah tengah, Kelvin Mo, Juno Mu, dan para super jenius seperti Sol. Mungkin ketika dia bertemu Irene An telah dibunuh oleh orang-orang ini. Karena itu, mengapa dia menolak? Kali ini, dia menerima seni pedang mengejar jiwa dengan tenang. Manusia yang tak tahu malu akan tidak terkalahkan. Peona An melirik warrior yang dengan ringan, tanpa berbicara. Nyonya An, ada bisnis yang ingin aku lakukan denganmu. Warrior yang akhirnya ingat bisnis pelelangan. Coba bicarakan. Warrior yang mengambil jimat 5 elemen teratas dan menyerahkannya kepada Peona An, lalu tersenyum dan menatap Peona An tanpa berbicara. Peona An mengernyitkan keningnya saat melihat bahwa itu adalah jimat 5 elemen, dan dia tentu saja tidak menyukai hal semacam ini. Tapi segera, ada sedikit kejutan di matanya. Saat dia melihat bahwa jimat 5 elemen adalah jimat terbaik, dia tiba-tiba menjadi tertarik. Tentu saja, dia tidak tertarik pada jimat 5 elemen yang luar biasa ini, tetapi pada orang yang membuat jimat itu. Tuan Muda yang adalah Master Rune. Tanya Peona An. Ya. Warrior yang tidak merahasiakan. Jimat ini dibuat oleh Tuan Muda yang. Ya. Senyum muncul di wajah Peona An, dan berkata, aku hampir salah menilai. Aku tidak menyangka Tuan Muda yang adalah Master Rune yang jenius. Berapa persen kemungkinan Tuan Muda yang berhasil membuat produk terbaik ini? 20%, atau mungkin 30%? 50%? Warrior yang menyimpan sedikit kemampuan, dia tidak ingin dilihat sebagai monster. Senyum Peona An memudar, dan dia berkata dengan sedikit tidak senang, Tuan Muda yang, jangan bercanda. Bercanda. Warrior yang menggelengkan kepalanya, dan kemudian tangannya bergerak, 1000 lembar jimat 5 elemen terbaik muncul di depan Peona An. Peona An tercengang ketika melihat 1000 jimat 5 elemen. Dengan kekayaan dan pengetahuannya, apa yang belum dia lihat? Tapi dia masih kaget, karena 1000 lembar ini kualitas terbaik. Tuhan,
Semuanya kualitas terbaik. Apa konsep ini? Konsep apa? Apakah leluhur pendiri sudah muncul? Aku ingin semua ini. Peona An berhenti sejenak, lalu berkata, baiklah, aku ingin sebanyak yang dimiliki tuan muda yang harganya tidak masalah. Kita juga bisa bekerja sama dengan tuan muda yang untuk jangka waktu yang lama, yang berarti jimat buatan tuan muda yang di masa depan, kami Istana Pusaka akan membelinya. Tuan muda yang buka harga dan syaratnya. Warrior yang tidak heran, lagi pula, jimat berkualitas tinggi ini masih sangat langka, apalagi 1000 lembar. Dengan gerakan pergelangan tangannya, sebuah daftar muncul di depan Peona An. Ketika dia melihat item dalam daftar, Peona An mengerutkan kening. Hal-hal yang ada dalam daftar, tentu saja adalah apa yang dibutuhkan warrior yang untuk berlatih raga iblis langit. Bersambung.